Halo, selamat siang semuanya. Hari ini rencana kita mau buat tuak dari bahan ketan putih. Ya, bahannya cuma dua ini, ketan putih dan ragi. Ini ketannya kita sebanyak 4 kg ya, dan raginya cuma 2 butir aja. Ini ragi ukuran kecil, ini buatan lokal. Nanti rencananya setelah kita buat tuaknya itu akan kita mixkan dengan nanas, sehingga nanti kita akan coba buat wine ketan nanas. Nah, harapannya kayak gitu nanti di akhir prosesnya ya. Di prosesnya nanti hari ini kita akan mulai dari proses pencucian, kemudian nanti proses penanakan ketannya, kemudian nanti pendinginan, dan terakhir nanti peragian. Setelah peragian nanti terjadi proses fermentasi selama dalam waktu 1 bulan. Setelah itu nanti tuaknya kita peras dan akan kita fermentasikan ulang lagi dengan nanas untuk menghasilkan wine ketan nanas. Setelah itu nanti kita saring lagi, kemudian baru kita simpan di botol. Nanti rencananya seperti itu. Semoga berhasil ya. Oke, kita mulai prosesnya. Oke guys, ini sudah kita siapin pancinya. Pasti teman-teman udah kenal nih, panci legend yang saya biasa gunakan untuk nyuling arak ya. Ini kita gunakan juga untuk buat tuak ya, karena kita cuma punyanya ini. Oke, ini sudah selesai kita cuci, tinggal kita tambahin air. Galon. Nah, ini caranya sama aja kayak menanak nasi ya teman-teman. Ada yang udah terbiasa menanak nasi ya udah tau lah cara testing takarannya seberapa, nambahin airnya. Ini cukup, tidak usah terlalu banyak. Kemudian kita angkat. Selanjutnya tinggal kita nyalakan apinya, pakai api kecil saja ya, atau sedang, supaya bawahnya ini enggak gosong. Kita cek hasil tanakan nasi kita ya, tanakan ketannya teman-teman. Oke, ini sepertinya sudah matang dan nanti akan kita angkat dulu. Udah matang nih, kita matikan. Nanti kita dinginkan dulu, kita simpan di atas nampan supaya proses pendinginannya cepat. Nanti kalau sudah dingin baru kita tambahi ragi. Oke ya. Iya kak. Tekan di layar tuh, nanti kan ada hijau dia. Nah, oke, kita dinginkan dulu. Tidak di apa nih? Ini lama dinginnya. Kalau masih panas gini nggak bisa dikasih ragi. Jadi dia nanti kira-kira suhunya atas sekitar 30-an derajat, baru nanti kita tambahkan lagi. Dan baru kita masukkan ke dalam toples. Proses ini penting ya teman-teman, untuk supaya dinginnya cepat. Diangin-anginkan. Nah, bahasanya diangin-anginkan. Kok tak buat kuah? Ini ketannya sudah dingin ya teman-teman. Sekarang tinggal kita aplikasikan ragi. Ini raginya kita hancurkan dulu sampai halus. Nah, ini kalau sudah halus nanti baru kita taburi di atas ini, di atas ketan yang sudah dingin tadi, dengan bantuan ini ya. Nanti setelah sudah selesai kita taburkan raginya, baru kita masukkan ke dalam toples. Ini toples volume 10 liter. Nah, nanti kalau sudah
sudah kita haluskan, kita aplikasikan dulu lagi. Sekarang kita haluskan dulu raginya. Ya. Oke, sekarang kita taburkan raginya ya teman-teman. Ini caranya seperti ini. Usahakan saat menabur raginya ini prosesnya rata, agar nanti proses fermentasinya juga merata. Ini raginya ragi lokal, kita beli di pasar. Biasanya kalau di Kalimantan ini memang masih ada pengrajin-pengrajin tradisional yang membuat ragi di dalam skala kemasan. Ya, tidak khawatir kalau kita membuat tuak atau wine ketan ini mudah didapat bahannya. Oke, kita tutup lagi dulu. Nah teman-teman, ini sudah selesai, kita masukkan ke dalam toples. Tadinya kita mau pakai toples yang 10 liter, tapi setelah tadi saya masukin ternyata terlalu penuh ya, karena mempertimbangkan proses fermentasi itu pasti akan menghasilkan gas, takutnya nanti malah meledak begitu ya. Maka kita pindahkan ke toples yang lebih gede yang 15 liter. Untuk proses fermentasi seperti ini kita perlu memang memberikan ruang untuk nanti pada saat terbentuknya tuaknya itu pasti akan terbentuk gas juga. Maka ruang kosong ini fungsinya untuk menampung gas. Kalau tadi kita pakai yang ini, pasti nanti dia akan meluber keluar pada saat nanti prosesnya sudah berlangsung. Nah ini juga kita lakukan proses wrapping di sini nih teman-teman, lihat ada plastik ini. Wrapping ini penting untuk meminimalisir oksigen masuk ke dalam proses reaksi dalam ini, karena kalau oksigen terlalu banyak pada saat proses fermentasi itu akan menyebabkan nanti rasa tuaknya atau wine ketannya yang dihasilkan itu menjadi asam. Nah, agar tetap manis maka kita kasih wrap serapat mungkin. Nah, nanti mungkin teman-teman bertanya bentuknya seperti apa sih? Nah, hasil akhirnya ya teman-teman, kalau sudah kita lakukan proses penyaringan, kemudian kita lakukan proses pengendapan, ini hasilnya akan seperti ini. Ini yang saya buat kurang lebih 5 bulan yang lalu. Nah, jadi tuh tampilannya seperti ini ya teman-teman. Udah bening, jadi mirip seperti sake. Nah, ini sampai sekarang ini rasanya masih manis. Waktu proses awal masukin ke dalam botol warnanya agak bening, tapi lama kelamaan karena proses ini mungkin ya oksidasi, akhirnya warnanya jadi kayak agak gold begitu nih. Kalau teman-teman lihat warnanya dia agak mirip seperti teh gitu. Nah, ini sudah 5 bulan yang lalu. Kenapa saya masukkan ke dalam botol kaca? Memang karena kaca itu sifatnya inert dan tidak bereaksi, jadi harapannya tetap menjaga ini rasa ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nanti update-nya akan kita sampaikan ke dalam video berikutnya. Ini nanti setelah proses pemerasan, mungkin tidak akan langsung saya endap, saya saring, tapi saya mixkan dulu dengan nanas. Tujuannya untuk membuat wine ketan nanas. Jadi nanti ada aroma nanasnya dan rasa nanasnya. Tujuannya begitu. Kalau yang ini masih original tanpa campuran apa-apa. Jadi hanya murni ketan putih gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sekian. Nanti kita sampaikan update-update berikutnya untuk proses yang ini. Oke, teman-teman, ini proses fermentasi tuak ketan kita tempo hari. Ini sudah usia 5 hari ya, 5 hari sudah mulai terbentuk nih airnya nih. Nah ini nih, nanti air yang ada di sini ini yang kita ambil itu dengan dilakukan proses pemerasan. Terus nanti kita endapkan selama sekitar 2 mingguan
agar nanti dia warnanya bening. Terus kita pisahin antara larutan dan endapannya. Nanti dia kalau setelah kita botolin akan berbentuk seperti ini. Setelah diendapkan ya, untuk tuak ketan, atau mungkin sudah tepatnya kalau sudah seperti ini kita tidak sebut tuak lagi, tapi harusnya sudah wine ketan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sticky rice wine ya. Ini biasanya di Cina sana sering orang buat sticky rice wine. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah kita lakukan proses pengendapan, tetapi nanti yang ini mungkin tidak saya langsung buat proses pengendapan, ini akan saya mixkan dulu dengan buah nanas. Sekarang saya mau ambil rasa nanas dan aroma nanasnya. Jadi nanti saya membuat wine ketan nanas ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini untuk proses mix dengan nanas, dan nanti proses pengendapan dan bottlingnya akan kita dibuatkan dalam video terpisah ya. Selamat menyaksikan.